Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas mengenai tanda-tanda perbandingan trigonometri sudut-sudut di semua kuadran. Masih terkait menyangkut trigonometri. Cuma kita ingin membahas lebih khusus tentang kuadran. Nah, di sini ada 4 kuadran. Pertama itu kuadran pertama, kedua, 3, 4. Ingat ya, namanya trigonometri itu terdiri dari sin, cos, tangen, kosek, kot dengan seken. Nah, ini semua yang kita ingin bahas kalau dia di kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan 4 itu tandanya bagaimana. Kalau dia di kuadran pertama berarti sin, cos, tangan, dan seterusnya, kot, kosek, dan sek, ada 6 itu, maka itu semuanya positif, jadi tidak ada yang negatif. Namun kalau di kuadran kedua, yang positif itu cuma sin dan kosek, berarti cos itu negatif, tangan itu negatif, kot negatif, sek negatif. Jadi yang positif cuma sin dan kosek jika berada di kuadran kedua. Kemudian pada saat berada di kuadran ketiga, maka yang positif itu cuma tangan dengan kot, karena kebalikan tangan kan adalah kot. Berarti yang lain kayak seperti sin, cos itu negatif, kosek dan seken itu negatif. Kemudian yang keempat, kuadran keempat, yang positif itu cuma cos dan sek, cos dengan sekos. Jadi yang positif cuma 2 ini, berarti sin tangan negatif, kosek kot tangan negatif. Jadi itu ya, kalau ingin melihat dari sisi tabelnya seperti ini perbandingan trigonometrinya. Nah, ini perbandingan trigonometri. Kalau tadi kan kita lihat ini nih ya, kuadran pertama itu positif semua, itu ya, positif sin, cos, tangan, kot, ini positif semua nih. Terus yang kuadran kedua, yang positif kan cuma sin dan kosek, maka di sini juga kelihatan yang positif cuma sin dan kosek. Terus kuadran ketiga, yang positif cuma tangan dan kot. Nah, kan kayak gini tadi, makanya ini jauh lebih mudah kita menghafalnya. Kemudian yang kuadran keempat, yang positif cuma cos dan sek. Nah, sama dengan ini. Berarti yang kita lihat di sini negatif semua kan, kayak misalnya di kuadran kedua, cos negatif, kemudian tangan negatif, kot negatif. Nah, sama dengan kuadran ketiga nih, sin negatif, yang positif cuma 2 ini. Nah, kuadran keempat pun seperti itu, semuanya positif ya. Yang lain negatif, yang positif cuma cos dan sek. Yang mudah-mudahan dimengerti ini mengenai kuadrannya. Kita langsung ke contoh. Di sini ada soal yang sudah saya tulis. Di antara setiap perbandingan trigonometri berikut ini, manakah yang bertanda positif dan manakah yang bertanda negatif? Nah, kalau misalnya saya kasih contoh A itu adalah 105 derajat. Yang mana negatif? Maka penyelesaiannya seperti ini. Kalau dari sini kan 0 ya, sampai 90 derajat. Kemudian di sini 180 derajat. Di sini 270 derajat. Di sini juga sebenarnya bisa 360 derajat, 200 sampai 360 derajat gitu ya. Nah, sekarang kita 105. Ini kan pertanyaan tadi 105 derajat. Nah, 105 ini antara 90 sampai 180. Berarti kan di sekitaran sini 105 derajat. Ingat, ini antara 90. Berarti
91, 92 derajat, 100 derajat, 120, 110, 130 sampai 180 di sekitaran kuadran kedua. Nah, ini 105 berarti di sini. Berarti sin ini tadi pertanyaannya sin, saya lupa tulis. Pertanyaannya di sini sin, gitu ya. Berarti sin 105 derajat ini bertanda apa? Kalau sin 105 derajat, sin di sini positif kan? Berarti di sini adalah bertanda positif. Kenapa? Karena sebab. Jadi sebabnya itu sebab 105 derajat sudut kuadran 2. Ya, tadi berada di kuadran kedua. Nah, sekarang contoh berikutnya. B. Misalnya cos 236 derajat. Di 236 derajat ya. Nah, sekarang kita tulis cos 236 derajat. Ini 180 sampai 270, berarti 236 derajat itu berada di sekitar sini. Kayak 190, 200, 210, 208, 270 sampai sini ya. 230, 250 berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga 236. Yang ditanyakan cos. Sedangkan yang positif itu cuma tangan dengan cos, berarti cos itu tandanya negatif. Berarti bertanda sebab 236 derajat itu sudut kuadran kuadran 3. Maaf ini ya, karena goyang-goyang gitu. Berarti sudut kuadran 3. Nah, jadi kenapa dia bertanda negatif? Karena berada sebab 236 derajat itu sudut kuadran ketiga. Nah, sekarang kalau saya ambil contoh C lagi. C tangan 98 derajat. Nah, sekarang 98 derajat berada di kuadran kedua. Yang positif cuma sin dan kosek. Karena pertanyaannya tadi adalah tangan, selain daripada sin dan kosek itu artinya dia negatif. Berarti tangan itu negatif. 90 derajat. Ini bertanda kenapa? Karena sebab 90 derajat sudut kuadran kedua. Ini tidak bisa ditulis ya karena sudah berada di ujungnya.
sekarang saya ambil contoh berikutnya. Misalnya saya kasih contoh lagi satu lagi ya supaya lebih paham. Kosek 80 derajat. Ini 80 derajat berarti berada di kuadran pertama. Kosek karena 80, karena mulai dari sini bisa ya, mulai dari 0 sampai 90 itu di kuadran pertama. Jadi kalau 80 ini kan mulai dari 10, 1, 2, 10, 20 berada di kuadran pertama. Berarti 80 itu di sini. Karena semuanya positif, berarti kosek itu positif. Kita tulis kosek 80 derajat bertanda sebab 80 derajat sudut kuadran pertama. Saya kira itu. Kalau saya ambil contoh tidak perlu saya tulis, misalnya secant 144 derajat. 144 derajat berarti di sini ya. 144 derajat itu berarti di kuadran kedua. Karena 90 sampai 140. Kalau secant 144 derajat itu positif atau negatif? Negatif, karena sin kosek yang positif, berarti kalau secant berarti itu negatif. Saya kira itu mudah ya. Sekarang saya kasih soal untuk dikerjakan. Ini, sebutkan tanda-tanda positif atau negatif dari setiap perbandingan trigonometri berikut. Kayak tadi ya, sin, cos. Karena ini mudah, jadi kalian kerjakan A sampai F. Sekali lagi, kalau tidak dimengerti maka putar ulang video ini. Mudah-mudahan dimengerti. Terima kasih.